Ichnofosil atau juga dikenal sebagai trace fosil dan fosil jejak adalah suatu struktur sedimen berupa trek, trail, boring, burrow, tunnel yang terawetkan sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Untuk definisinya sendiri, trek adalah jejak kaki, trails adalah jejak organisme tak berkaki yang menyeratkan tubuhnya, boring adalah ekskavasi di batuan atau kayu, sedangkan burrow adalah ekskavasi di substrat yang belum terkonsolidasi. Berdasarkan karakteristik fisik dan pola tingkah lakunya, trace fossils dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah Repichnea atau crawling. Jadi dari sini kita bisa melihat perpindahan suatu organisme dari satu tempat ke yang lain. Contohnya adalah arthropoda dan vertebrata. Ada pula Cubichnia yaitu resting. Di sini kita bisa melihat jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus. Lalu Fugichnia atau escaping adalah jejak yang dibuat oleh organisme saat lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Lalu ada Domichnia atau dwelling, jejak saat tinggal, Vodichnia atau feeding, yaitu jejak yang dibuat organisme pada saat mencari makanan di dalam substrat, Agrichnia atau framing, yaitu jejak saat membuat perangkap makanan, dan yang terakhir adalah Paschichnia, yaitu grazing, jejak yang dibuat organisme saat berpindah sambil mencari makanan. Karakteristik dari ichnofosil sendiri diantara lain adalah yang pertama, tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Lalu, organisme yang sama bisa membentuk jejak berbeda, dan satu fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme yang memiliki jenis berbeda. Setelah itu, fosil jejak tidak begitu relevan untuk menentukan umur geologi. Dan yang terakhir adalah, fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti tingkat sedimentasi, substrat yang ada, lalu keberadaan organisme, turbiditas, cahaya, arus atau gelombang, serta suhu. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang substrat atau sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan. Substrat terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah soft grounds atau sedimen berlumpur yang terdi-watering. Yang kedua adalah firm grounds atau sedimen kompak yang terdi-watered. Yang ketiga adalah hard grounds atau substrat terlitifikasi, dan yang keempat adalah wood grounds atau substrat bergambut atau berkayu. Adapun substrat-substrat lainnya yaitu subgrounds, loose grounds, dan stiff grounds. Ichnofosil tadi dapat terpreservasi di substrat pada bagian-bagian seperti epirelief atau bagian atas lapisan, full relief atau bagian tubuh lapisan, semi-relief yaitu batas lapisan, dan hyporelief ditemukan di bagian bawah lapisan. Berikut adalah ilustrasi dari tempat-tempat di substrat di mana ichnofosil dapat ditemukan. Bahasan selanjutnya adalah ichnofacies atau lingkungan pengendapan yang dicirikan oleh suatu ichnofosil. Jadi ichnofacies pertama yang akan dibahas di video ini adalah Tripanites. Ichnofacies ini terbentuk pada substrat yang terlitifikasi secara keseluruhan, seperti substrat hard ground contohnya. Setelah itu juga ada Ichnofacies teredolites yang terbentuk pada substrat kayu. Yang ketiga ada Glossifungites, dia itu juga terbentuk pada substrat wood ground, memiliki bentuk U, silinder, bentuk air mata, dan juga berorientasi vertikal. Lalu ada Scolytos. Scolytos ini berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir. Di Ichnofacies Scolytos, gelombang laut yang ditemukan pasti berkekuatan sedang, tapi tinggi. Dia itu didominasi bentuk silindris dan memiliki bentuk U. Selanjutnya ada Silonicnus. Dia terbentuk di daerah non-marin atau di daerah-daerah yang dangkal, memiliki bentuk Y dan U, juga berporos vertikal dan memiliki terowongan horizontal. Lalu ada Neretes, dia terbentuk pada lingkungan laut dalam, tingkat keragaman sangat tinggi, tapi kelimpahan jejak individunya rendah. Ada Zoophicos, dia juga terbentuk pada lingkungan laut dalam, dan biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Setelah itu ada Cruziana,
yang pembentukannya terjadi pada laut dangkal, tapi tetap lebih dalam dari skolitos. Hampir semua memiliki bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Dan yang terakhir ada scoinia. Jadi berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tentang distribusi Ichnophasies di beberapa substrat. Satu Ichnophasies dapat ditemukan di berbagai substrat yang berbeda. Contohnya Zoophikos kita bisa temukan di stiff ground dan firm ground. Ada juga Cruziana yang hanya bisa ditemukan di soft ground. Dan seperti yang bisa kita baca di sini, aplikasi ichnofosil dalam ilmu geologi itu adalah untuk mempelajari tentang korelasi stratigrafi, interpretasi paleoekologi, interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri.